Shalom dan selamat pagi. Dari Bukit Cion kami menyapa Bapak Ibu kiranya dalam keadaan sehat pagi ini. Renungan Harian Gereja Toraja edisi Selasa 3 Agustus 2020. Bacaan Harian Gereja Toraja kali ini dari bilangan 11 ayat 31 hingga ayat yang ke-34. Sebelum kita membacanya, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu pada pagi ini Tuhan, atas segala kasih dan anugerah Tuhan yang terus kami alami dalam kehidupan kami. Terlebih anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Mengawali aktivitas kami pada pagi ini, kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh memahami apa arti dan makna firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bilangan pasal 11 ayat 31 sampai dengan 34. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Dibawanya lah burung-burung puyuh dari seberang laut, dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru, dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya, bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Selagi daging itu ada di mulut mereka, sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tula yang sangat besar. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibron Ta'awa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Dari Kibron Ta'awa berangkatlah bangsa itu ke Haserot, dan mereka tinggal di situ. Demikian firman Tuhan. Amin. Bacaan kita saya beri judul Sikap Serakah Dibenci Tuhan. Serakah hampir sama dengan rakus, tamak, dan loba. Serakah adalah sikap seseorang yang ingin memiliki lebih dari yang sudah dimilikinya, atau sangat sulit berbagi dengan sesamanya. Misalnya, dalam pembagian harta warisan, ada saja orang yang ingin lebih dari saudaranya yang lain, dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bacaan kita saat ini dari bilangan 11 ayat 31 sampai 34 berbicara tentang bagaimana cara Tuhan memberikan daging kepada bangsa Israel, dalam hal ini burung puyuh untuk dimakan. Tetapi karena keserakahan mereka, maka Tuhan marah. Padahal di ayat sebelumnya, yaitu ayat 18 sampai 20, Tuhan sudah menyampaikan kepada bangsa Israel melalui perantaraan Musa bahwa Tuhan akan memberikan daging yang cukup untuk dimakan selama 1 bulan, bahkan sampai mereka bosan memakannya.
Akibatnya di ayat 33 bacaan kita tadi, Tuhan murka atau marah sehingga mendatangkan tula yang sangat besar, di mana ada banyak orang Israel meninggal dan dikuburkan di situ. Bapak, Ibu, Saudara, mungkin saja dalam kita berbagi, baik berbagi harta warisan maupun hal-hal lain, kita sering ingin lebih banyak dari saudara kita yang lain atau teman-teman yang lain. Firman Tuhan kali ini mengingatkan kita bahwa itu tidak baik, bahkan Tuhan membencinya. Karena itu, jangan serakah. Berbagilah dengan saudara kita yang lain dengan penuh kasih, dan marilah kita mencukupkan apa yang sudah ada pada kita, seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami di dalam Matius 6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Marilah kita mau berbagi dengan mengorbankan perasaan, egois, dan lain sebagainya. Teladanilah pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus yang rela mengorbankan dirinya dari awal sampai akhir. Ia tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi ia betul-betul mengosongkan dirinya, meninggalkan tahta kekudusannya, hanya untuk menebus dosa manusia yang akan binasa. Roh Kudus menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama pada pagi ini. Kiranya semuanya ini boleh menguatkan iman percaya kami, menegur kami untuk tidak serakah, tetapi kami mau saling berbagi dengan sesama kami. Terlebih dalam masa-masa sulit sekarang ini karena penyebaran virus corona. Ajarlah kami Tuhan untuk mau berkorban demi saudara-saudara kami. Pergumulan saat ini yang dihadapi oleh dunia karena penyebaran virus corona, Tuhan kasihani kami. Engkau campur tangan, Engkau memberikan kemampuan kepada setiap ahli untuk mencari cara untuk menghentikan penyebaran virus corona. Dan ajarlah kami juga ya Tuhan untuk mengambil bagian di dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona. Tuhan, berkati bangsa dan negara kami. Biarlah bangsa dan negara kami tetap aman dalam lindungan Tuhan. Berkati pemerintah kami, agar mereka boleh memerintah kami dengan tulus seturut dengan kehendak Tuhan. Juga kami berdoa ya Tuhan buat pemberita firman-Mu di muka bumi. Tuhan berkati agar mereka tetap sehat kuat memberitakan firman-Mu. Bapa di surga, sertai dan lindungilah kami senantiasa Tuhan, agar kami terus di bawah naungan dan lindungan kasih-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.